Ledakan. Setelah raungan kemarahan ini, aura kuasi kaisar yang menakjubkan turun langsung, mengalir turun seperti lautan luas. Dalam sekejap, seluruh dunia langsung diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat yang sama, sebilah pedang tajam dengan rengekan yang membuat jantung berdebar-debar melintas sedikit di kehampaan, membentuk riak niat membunuh yang mengerikan, dan langsung sampai ke malam yang gelap. Di depan hantu burung hantu, wajah burung hantu malam gelap menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia tidak repot-repot menyerang kaisar mayat hidup. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya pedang hitam tiba-tiba melonjak, seperti rantai baja, dan bertabrakan dengan bilah tajam hitam. Dengan keras, dua kekuatan menakutkan bertabrakan di kehampaan, membentuk celah ruang yang menakutkan. Bilah hitam itu berputar kembali ke tangan wanita di kejauhan, dan wanita itu langsung jatuh ke lapangan. Ini adalah biarawati hantu yang mengenakan gaun warna-warni, dengan sepasang mata phoenix merah dengan jejak aura jahat. Bilah cahaya hitam di tangannya tertahan, yang sebenarnya adalah duri emei pemisah air. Dia memancarkan aura yang seharusnya dijauhkan dari orang asing. Begitu dia mendarat, dia menatap kaisar abadi dengan dingin, mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu abadi? Bukankah kamu ditempatkan di Gunung Guiming sepanjang tahun? Mengapa kamu datang ke sini ketika kamu punya waktu?" Ternyata adalah peri Fanyin. Setelah melihat wanita itu, kaisar abadi langsung gembira. "Kali ini saya membawa dua bawahan saya ke Laut Bencana Abadi untuk menyiapkan sumbangan kepada Tuan Taiyin Mingnu. Tanpa diduga, saya diserang dan dibunuh oleh pembunuh dari Ghost All Society dalam perjalanan. Terima kasih." Peri Fanyin datang membantu, dan Immortal berterima kasih. "Berada di bawah komandomu." Peri Fanyin melirik ke arah Qin Chen dan Molly tidak jauh dari sana, dan tidak bisa menahan cibiran. "Saya pikir kamu abadi dan hidup dalam pengasingan sepanjang tahun. Kamu mengabaikan perselisihan di dunia luar selama bertahun-tahun dan sudah menyendiri. Saya tidak pernah berpikir Anda akan melakukan ini." Petik 2. Sanjungan. Mengecewakan. Kaisar abadi berkata. Namun, dia memahami sifat Peri Fanyin dengan sangat baik, dan tidak marah. Dia buru-buru berkata, "Peri Fanyin, kamu datang tepat pada waktunya. Burung hantu malam ini sebenarnya ada di sini." Tuan Ming Yue menjadi liar di wilayah itu dan bahkan menembak dan membunuhku. Bagaimana kalau kamu dan aku bergabung untuk membunuh orang ini dan memberitahu orang-orang ini? Meskipun permaisuri Nona Ming Yue sudah pergi, ini bukan tempat di mana mereka, si hantu burung hantu, bisa bertindak sembarangan. Berurusan denganku. Dia, "Mengapa kau dan aku harus bergabung? Serahkan orang ini padaku." Peri Fanyin mencibir dan berkata dengan nada menghina. Saat berikutnya, dia langsung terbang ke atas. Wah! Aku melihat sosok Peri Fanyin bergoyang, dan seluruh tubuhnya seperti kupu-kupu hujan terbang yang terbang ke langit, dan di saat yang sama terbang, instrumen pipa muncul di tangan Peri Fanyin. Alat musik pipa ini sangat sederhana dan mendalam, dengan rangkaian rune yang tidak jelas dan rumit mengalir di atasnya. Orang dapat mengetahui bahwa alat musik ini pasti tidak sederhana hanya dengan melihatnya. Kapan? Peri Fanyin mengulurkan tangannya dan memainkan pipa dengan ringan dengan tangan rampingnya. Tiba-tiba, serangkaian suara cepat keluar, seperti kuda emas dan besi, dan seperti manik-manik yang jatuh di piring batu giok. Dalam sekejap, seluruh lapangan dipenuhi dengan suara pertarungan di medan perang. Selain itu, di bawah permainan Peri Fanyin, nada-nada menakutkan ini berubah menjadi serangan gelombang suara yang menakutkan dan tersapu. Kemanapun gelombang suara ini lewat, riak-riak yang sangat menakutkan muncul di kehampaan, dan bahkan di beberapa tempat, retakan luar angkasa muncul secara langsung. Daoyin akan menyerang. Meskipun Qin Chen masih agak jauh, dia selalu memperhatikan lapangan. Saat Peri Fanyin mengambil tindakan, Qin Chen langsung mengerti bahwa instrumen pipa di tangan Peri Fanyin jelas merupakan sebuah senjata. Sangat harta karun terbaik. Dan yang mengejutkan Qin Chen adalah serangan Peri Fanyin tidak hanya menyapu burung hantu malam gelap, tetapi juga beberapa serangan menyebar ke arahnya. Tidak bagus. Mundur. Ekspresi para pembunuh yang awalnya menyerang Qin Chen sangat berubah, dan mereka buru-buru mundur.
Tapi mereka cepat, dan serangan sonik itu lebih cepat. Hanya dalam sekejap, mereka menutupi para pembunuh ini tubuh. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, garis-garis darah hitam melesat ke dalam kehampaan, dan mata para pembunuh ini menunjukkan ketakutan yang tak ada habisnya. Di bawah serangan gelombang sonik ini, mereka terputus tanpa perlawanan apapun. Bahkan jiwa langsung dimusnahkan menghilang tanpa jejak. Serangan sonik Qin di sini hanya sebagian kecil, tetapi serangan sonik yang dialami oleh Dark Knight Ghost Owl di sisi lain sangat menakutkan. Kekuatan sonik yang tak ada habisnya sepertinya berubah menjadi sangkar tak terlihat, langsung menutupi Dark Knight Ghost Owl di dalamnya. Harta karun kuasi kaisar, 7 pembunuh pipa. Wajah burung hantu-hantu malam gelap berubah drastis. Dia sudah mengenali nama harta karun yang digunakan oleh Peri Fanyin. Meskipun ini hanya harta karun kuasi kaisar, nama 7 pembunuh pipa diketahui oleh banyak dari mereka di seluruh dunia bawah. Ini seperti guntur di telinga para ahli di level ini. Eksistensi seperti telinga. Ada banyak harta karun kuasi kaisar di dunia bawah yang hampir terkenal, seperti pena hakim, dan reputasi 7 pembunuh pipa sama sekali tidak lebih lemah daripada pena hakim, karena serangan sonik yang dilancarkan oleh 7 kills pipa tidak hanya mengandung dampak mengerikan yang dapat menghancurkan tubuh para penggarap hantu. Metode musiknya dapat menembus ke dalam jiwa secara diam-diam dan memusnahkan jiwa para penggarap hantu. Banyak pembudidaya hantu dengan tingkat kultivasi yang lemah bahkan tidak menyadari apa yang terjadi ketika dihadapkan dengan 7 kills pipa, mereka sudah tenggelam dalam musik yang menakutkan dan jiwa mereka benar-benar musnah dan binasa. Jadi ketika burung hantu malam gelap mengenali 7 pembunuh pipa di tangan Peri Fanyin, dia hampir, tanpa ragu-ragu, menyalakan asal mula tubuhnya dalam sekejap. Saat ini, gelombang suara tersebut sudah mendarat di tubuh Dark Knight Ghost Owl. Hampir seketika, organ dalam tubuh Dark Knight Ghost Owl sudah bergejolak, seolah-olah akan bergetar dan terkoyak seiring dengan musik yang bergerak. Pada saat yang sama, ada juga semburan rasa sakit yang hebat di benak saya, dan jiwa saya sepertinya hancur oleh musik ini. Dengan panik, dia mengaktifkan pedang hitam di tangannya dan menebas Peri Fanyin dengan tebasan keras. Pembunuhan di malam hari. Raungan terdengar, dan cahaya pedang gelap tiba-tiba menyala di kehampaan yang tak berujung. Cahaya pedang ini berisi kekuatan paling menakutkan dari burung hantu malam, dan itu menyerang dengan ganas dalam sekejap. Tiba-tiba, pusaran niat pedang yang menakutkan muncul di kehampaan. Ketika pusaran niat pedang ini diaduk, mereka bertabrakan dengan ritme yang diaduk oleh 7 pembunuhan pipa Perisan Sekerta, membuat suara kontrol yang memicu sakit kepala. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan ini bertabrakan dengan 7 kills pipa di tangan Peri Fanyin. Di tengah raungan yang menakjubkan, burung hantu malam gelap terbang mundur dalam sekejap dan terbang ribuan meter sebelum dia berhenti. Saat dia berhenti, kekosongan di belakangnya hancur dengan keras. Buka dan ubah menjadi bubuk. Burung hantu malam berjuang untuk menstabilkan tubuhnya, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang membakar datang dari tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat pisau dunia bawah di tangannya. Apa yang terjadi? Dia merasakan tubuhnya ngeri, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Ini sangat berbahaya. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa retakan telah muncul di organ dalamnya di beberapa titik, dan benang muncul di jiwanya seperti kain. Tanpa sadar, dia telah menderita rasa sakit. Luka parah. Dia yakin jika dia tetap mengikuti musik 7 pipa pembunuh lebih lama, tubuhnya akan tercekik sepenuhnya dan jiwanya akan musnah dalam waktu singkat. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Night Ghost Owl tidak berani tinggal di sini sama sekali. Sambil bergoyang, dia segera melarikan diri ke dalam kehampaan bersama para pembunuh yang tersisa. Mau pergi. Mata Fanyin Fiery dingin, dan 7 kills pipa dimainkan lagi di tangannya. Bas, gelombang suara yang menakutkan menyapu dalam sekejap dan menyelimuti burung hantu malam gelap dalam sekejap. Gelombang suara ini membawa niat yang menakutkan dan membunuh. Burung hantu malam gelap buru-buru menebas dengan pisau saat terbang lewat, dan cahaya pedang tak berujung berubah menjadi rantai besar, dan langsung
terpotong bersama dengan gelombang suara itu. Dengan keras, burung hantu malam memuntahkan seteguk darah lagi, dan pada saat yang sama, jimat gelap muncul di tangannya. Segera setelah jimat itu muncul, cahaya hitam yang menakutkan menyelimuti kelompok mereka yang tersisa, dan ledakan fluktuasi ruang menyebar. Night goes all dan kelompok pembunuh yang tersisa menghilang dalam sekejap. Hah! Escape Talisman. Petik 2. Ekspresi peri Fanyin berubah, tubuhnya bergoyang, dan dia mengejar langsung di sepanjang kehampaan. Dalam sekejap, hanya Kaisar Abadi dan Qin Chen yang tersisa di lapangan. Pergi begitu saja. Qin Chen mengerutkan kening. Suara mendesing. Kaisar Abadi bergoyang dan langsung mendatangi Qin Chen. "Paman, kamu baik-baik saja?" tanyanya gugup. "Saya baik-baik saja," kata Qin Chen dengan tenang. Pada saat ini, Molly juga mendatangi Qin Chen dan Kaisar Abadi. Dia berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Kaisar Abadi ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa Molly dibawa oleh Qin Chen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu baik-baik saja?" Molly tertegun sejenak, dan saat dia hendak menjawab, Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Abadi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Orang ini sangat tangguh, tetapi cederanya tidak serius, dia tidak akan mati." Molly. Dia menundukkan kepalanya dan memandangi tubuhnya yang penuh bekas luka, ada darah dan daging beterbangan di mana-mana, hampir tidak ada tempat yang utuh, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apakah orang ini masih punya hati nurani? Tentu saja, Qin Chen tidak peduli dengan pikiran Molly. Dia hanya mengerutkan kening dan menatap Kaisar Abadi. "Apa latar belakang peri Fanyin ini?" Kaisar Abadi segera berkata, "Saudari, peri Fanyin ini adalah salah satu dari jenderal di bawah komando Master. Dia mengikuti Master saat itu. Dia telah menerima banyak bimbingan dari Masternya dalam seni musik dan ritme, sehingga kekuatan dan statusnya termasuk di antara jenderal teratas. Punya ada hubungannya dengan 3 gadis dunia bawah." Qin Chen mengerutkan kening. "Tuan, apakah Anda meragukannya?" Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam-dalam. Dia telah mengeluarkan perintah Ming Yue sebelumnya, tetapi tidak ada yang datang selama beberapa waktu. Hanya Perisan Sekerta yang datang. Dari sudut pandang orang luar, itu memang tampak agak aneh. Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi mengerutkan kening dan berkata, "Paman, maksudmu peri Fanyin dan burung hantu malam gelap berada dalam kelompok yang sama, dan apa yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah akting?"